Ya, menarik sekali perbincangan kita dengan Christian Sugiono malam ini. Nah, intinya jangan terlalu sibuk mencari, tapi juga perbaiki diri. Jomblo pasti berlalu, asalkan Anda mempraktekkan 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, buka wawasan. Seringkali masalah terjadi bukan karena faktor luar loh, tapi karena pikiran negatif dari dalam diri Anda sendiri. Maka dari itu harus introspeksi, perbaiki diri. Nah, yang kedua, kita juga harus berani membuka diri. Gunakan kesempatan jomblo ini untuk bertemu dengan teman baru, orang baru, dan siapa tahu cinta baru. Dan yang ketiga, buka hati. Apapun yang terjadi, ingatlah Anda tidak pernah bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah awal yang buruk, untuk mengubah pengalaman yang buruk. Tapi Anda bisa membuat akhir yang indah mulai saat ini. Masih ada waktu untuk Anda ingin bertanya di kesempatan kita malam ini, silakan. Oke, yang pakai baju putih garis-garis, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Charlie. Saya seorang tour guide. Charlie, oke. Maybe this is my story. Saya pernah menjalankan sekian beberapa tahun dengan pasangan saya, sebuah komitmen yang terikat juga. Tidak ada problem yang berat banget, merasa bahagia. Tapi ternyata dalam diri kita tuh seperti masing-masing kayak masih sendiri gitu. Kayak merasakan kita bersama tapi kita sendiri. Akhirnya kita mencoba mengakhiri, tapi ketika mencoba membuka hati tuh seperti sulit banget untuk membuka. Tidak mau trauma tapi sedikit ada ketakutan, jangan takut salah pilih lagi. Jadi bagaimana cara diri untuk membuka ketika ada seseorang yang ingin mendekat, tapi kita juga ingin membuka hati, tapi juga nggak mau merasa enjoy alone. Gitu. Terima kasih. Ya, thank you, Charlie. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, lalu mengenai perasaan ada kayak ngeblok gitu untuk memulai lagi hubungan, itu sebenarnya secara alamiah di otak kita ada defense mechanism. Ya, karena ada perasaan bahwa ini perasaan tak sadar ya, perasaan dulu pernah kecewa, pernah disakiti atau pernah merasa tidak sesuai harapan, sehingga ketika mau mulai hubungan lagi itu kayak ada suara, cuman memang nggak audible. Yang kita rasakan cuma di hati, tapi sebenarnya ada self talk di otak kita, jangan, nanti kaku lagi, nanti dingin, nanti capek udah menjalani hubungan sekian tahun tapi sia-sia. Nah, self talk itu hasil dari defense mechanism, bagian dari naluri bertahan hidup. Tujuannya baik supaya kamu nggak sakit lagi. Maka dalam psikoterapi yang dalam perlu, memang ini agak-agak aneh atau unik, tapi perlu kita ngomong gini. Aku tahu, aku merasakan ini karena ada perasaan takut untuk kecewa lagi. Namun kerinduanku untuk hidup yang lebih baik itu lebih tinggi, lebih besar dibanding rasa takut ini. Kita kayak ngebujuk diri kita sendiri gitu loh. Ya, ada tambahan juga ya, kadang-kadang kita ada rasa takut. Jadi salah satu cara untuk mengatasi rasa takut adalah justru menghadapi dan melawan rasa takut itu. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini pernah naik sepeda dan jatuh? Pernah jatuh dari sepeda? Terima kasih ya. Siapa yang pernah renang terus salah tarik nafas ketelan air? Pernah? Semua pernah kan ya? Jadi kita pernah jatuh dari naik sepeda, apakah berhenti atau tetap naik lagi? Tetap naik lagi, betul ya? Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa makin cepat? Sederhana sih. Gowes satu kaki, kemudian satu kaki lagi, kemudian satu kaki lagi. Begitu kita sudah gowes, ternyata nanti ada momentum yang take over, ya. Itu momentum yang take over, kelihatannya bebannya jadi lebih ringan, ya. Dan malah mulai menikmati naik sepeda, walaupun di balik pikiran kita pernah jatuh loh, jatuh sakit loh, hati-hati loh, tetapi tetap jalan, ya. So I think that's the same with relationship, ya. Maka lanjutkan ya, move forward. Maka kalau kita selalu lihat kaca mobil, kaca depan jauh lebih besar daripada kaca spion. Kenapa? Supaya lihat ke depan lebih banyak daripada lihat ke belakang, ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya tentang topik kita malam ini? Jomblo pasti berlalu. Oke, silahkan.
yang pakai kardigan hitam. Ya. Selamat malam. Oke, silakan, namanya siapa? Namanya Rodian. Rodian. Oke. Ya, Rodian, apa yang ingin kamu tanyakan? Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana nih kalau misalkan ada orang yang dekat sama kita, terus bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu soulmate kita, bahwa dia itu benar-benar cintanya tulus sama kita. Kalau boleh tahu kamu umur berapa sekarang, Rodian? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun sudah mencari soulmate? Ya sudah. Sudah ya. Oke, tepuk tangan lu dong buat Rodian. Silakan. Lagi-lagi soulmate ya, how to find the right one. Saya mau tanya satu pertanyaan yang mendasar. Apakah sesungguhnya ada yang namanya soulmate? Ketemu aja udah setrum dan bilang, ini soulmate seumur hidup. Atau ketemu ada chemistry dan melalui proses up and down, argument, beda pendapat, ketemulah sesuatu yang we decide that, okay, I think among all, this is the most suitable. And dari the most suitable itulah kita bangun relationship sepanjang pernikahan. Sehingga maybe 10 years and 15 years into the marriage, then you say, this is my soulmate. You see, so I think love at first sight, soulmate itu overrated by Hollywood. Terlalu banyak di film, di TV, di terlalu banyak di sinetron film, gitu ya. Pretty Woman, ketemu aja udah jatuh cinta. Maybe in real life it's not like that ya. Dan kalau Anda kira real life is like that, itulah ekspektasi atau mismatch expectation dibanding dengan reality yang bikin banyak orang kecewa. Because kita terlalu banyak nonton film, terlalu banyak baca cerita dongeng. Ya, life is not like that. You get married, first 3 years beautiful, honeymoon every day. And then after that arguments start to come. Ya, penyesuaian itu adalah setelah menikah. Setelah udah melalui 2-3 tahun berantem terus, barulah you find your own equilibrium kan. Ternyata sifat saya begini, sifat pasangan saya begini. Setelah menikah 10 tahun baru ketemu komprominya. Barulah setelah itu pernikahannya jadi indah. Bukan awal-awal merem-merem selalu jatuh cinta sih. But itu akan 3 tahun akan mungkin selesai dan kembali ke dunia nyata lebih waras lagi. Ya, so maybe you want to redefine soulmate. Is there really love at first sight? Maybe yes, maybe no. Ya? Iya, oke. Ya, saya ingin berbagi sedikit untuk Mas. Supaya tahu bahwa dia itu memang cinta kita atau tidak. Kan dalam masa PDKT, masa penjajakan ada suka duka kan ya. Orang itu ketika sedang berduka cita atau galau, aslinya akan muncul. Sulit bagi kita untuk tidak muncul asli kita waktu kita galau atau sedih. Nah, waktu engkau galau, engkau sedih, engkau berduka, kan keluar tuh aslinya tuh. Dia sanggup gak tetap menerima dan menyayangi, tidak ngejudge. Itu cinta. Cinta itu bicara penerimaan. Di kondisi-kondisi terburuk kita, pasangan kita bisa nerima kita, itu cinta. Oke. Ya, saya setuju sekali. Jadi dari pembahasan kita ini semua, jomblo pasti berlalu, perlu ada perubahan. Perubahan dalam diri kita, perubahan dari pendekatan kita, termasuk introspeksi, perbaikan, dan segala sesuatu ada pola. Kalau kita mau jomblo pasti berlalu, pelajari polanya. Apakah pola saya sulit ketemu orang? Kalau pola saya adalah sulit ketemu orang, berarti itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau pola saya adalah gampang ketemu orang, tapi sulit mempertahankan hubungan yang berjangka panjang, nah itu pula yang diperbaiki. Ya, atau mungkin kita sudah masuk ke satu hubungan, tetapi hubungan itu sering secara konsisten sudah ganti 3-4 orang, tetap ada aja. Berarti itu pola yang perlu diperbaiki. Ya, jadi kalau Anda mau ada kemajuan dalam konteks ini, jomblo pasti berlalu, coba cari tahu pola kegagalan kita dan itulah yang diperbaiki. Kalau kita perbaiki itu step by step, ya pasti jomblo akan berlalu. Dengan segala kerendahan hati saya ingin memberikan masukan, mungkin bagi teman-teman, rekan-rekan yang sampai detik ini punya perasaan, aku hidup sendiri aja deh, nggak perlu berpasang-pasangan gitu ya. Saya ingin memberikan masukan bahwa ada potensi dalam diri Anda, dalam diri kita, yang hanya akan keluar ketika ada sentuhan cinta di situ.
Anda dan pasanganmu dalam bahtera kehidupan ini akan jauh lebih kuat. Ya, karena cinta yang melingkupi hati kita, relung-relung hati kita yang terisi dengan penuh dengan cinta itu akan potensi akan keluar. Kita akan lebih maksimal dalam menggapai hidup. Karena cinta itu kekuatan luar biasa. Cinta yang membuat kita nggak gampang lelah. Cinta yang membuat kita selalu kuat, walaupun fisik kita, jasmani kita sudah tidak seperti dulu lagi. Karena kekuatan jiwa jauh lebih kuat. I wish you all the best. Temukanlah jodohmu, pasangan terbaikmu yang akan membuat engkau hebat, sehebat-hebatnya. Setuju dengan Pak Deddy ya. Terima kasih juga Pak James. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Deddy Susanto. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm Possible.